Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada pertemuan ke-12 kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai ketahanan dan bela negara. Lalu, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Kemudian, poin kedua yaitu kita akan membahas rumusan konsep bela negara. Kemudian yang ketiga, gagasan utama ketahanan dan bela negara. Lalu yang selanjutnya adalah sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Dan terakhir kami akan membahas mengenai dinamika dan tantangan ketahanan nasional bela negara di era saat ini. Oke, langsung saja kita bahas ke slide-nya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Perlu kita tahu, ketahanan nasional adalah suatu konsep kenegaraan Indonesia yang menggambarkan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, menghadapi ancaman, dan mengelola sumber daya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Contohnya seperti menjaga keamanan lingkungan melalui bakti bersama, kerja bakti bersama, ataupun ronda malam. Kemudian partisipasi kegiatan sosial seperti penanggulangan bencana, pengadaan bantuan sosial lainnya, itu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan salah satu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Kemudian konsep ketahanannya terbentuk pada saat kapan? Yaitu berkembang sejak diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1960. Nah, konsep ini biasa disebut dengan TANNAS atau konsep ketahanan nasional. Lalu, konsep ketahanan nasional ini bermakna yang pertama adalah ketahanan, yang berarti kuat, tabah, gigih, dan tidak mudah menyerah. Kemudian dari kata nasional, yang berarti dari kata nation, atau dalam arti bangsa dalam pengertian politik. Maksudnya adalah ketika suatu kelompok atau masyarakat yang berada dalam suatu wilayah atau negara dan di bawah suatu kedaulatan negara dengan kesamaan nasib, budaya, ras, dan sejarah, serta lainnya. Nah, hal ini yang akan melanjutkan kepada rumusan dari bela negara itu sendiri. Hal ini akan dibahas pada slide selanjutnya. Rumusan konsep ketahanan nasional merupakan konsep yang sangat penting dalam memperkuat persatuan bangsa, serta untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tujuan utama dari ketahanan nasional yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa, serta mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia, ketahanan nasional dirumuskan dalam konsep yang dikenal dengan sebutan TANNAS. Salah satu wujud nyata dalam mewujudkan ketahanan nasional adalah melalui upaya bela negara yang menjadi tanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia. C. Gagasan utama ketahanan nasional. Yang pertama yaitu wajah ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan syarat penting bagi suatu bangsa untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut KPHS Suryo Mataraman, ketahanan nasional memiliki 3 wajah utama. Yang pertama yaitu sebagai konsepsi atau doktrin, yang kedua ada kondisi, yang ketiga sebagai strategi atau metode pendekatan. Konsep ketahanan nasional Indonesia didasarkan pada ajaran Astagartha yang merupakan gabungan dari yang pertama, Trigartha, yaitu 3 aspek ilmiah, yaitu letaknya dan kondisi geografis, kekayaan alam, dan jumlah serta kualitas penduduk. Yang kedua yaitu Pancagarta atau 5 aspek sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Ketahanan nasional juga digunakan sebagai pendekatan dalam pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan dalam GBHN tahun 1998 yang menyatakan bahwa ketahanan nasional adalah suatu kondisi yang dinamis dan strategis dari seluruh aspek kehidupan manusia Indonesia. Dan 5 aspeknya yaitu yang paling penting menjadi perhatian utama dalam ketahanan nasional yaitu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. 3 wajah ketahanan nasional menurut Gusti Pangeran Harya Sri Suryo Matraman. 1. Sebagai konsep atau doktrin, ketahanan nasional sebagai ajaran yang khas Indonesia menggunakan prinsip Astragatra. 2. Sebagai kondisi, menunjukkan tingkat kekuasaan bangsa yang selalu dinamis, bisa naik atau turun. 3. Sebagai strategi atau metode cara bangsa Indonesia bertahan menghadapi ancaman menggunakan pendekatan integral komprehensif. Astragatra sama dengan Trigatra dan Pancagatra. GBHN 1998 sendiri memiliki arti yakni ketahanan nasional, mendukung pembangunan nasional untuk menghadapi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa. Gagasan utama ketahanan. 2. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional Indonesia terdiri dari berbagai dimensi yang meliputi aspek alamiah, Trigatra, geografi, kekayaan alam, penduduk, dan aspek sosial, Pancagatra, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, yang disebut sebagai Astragatra. Selain dimensi utama tersebut, ada juga dimensi spesifik seperti ketahanan energi, pangan, dan industri yang merupakan bagian dari bidang kehidupan yang lebih kecil. Konsep dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional bukan berdiri sendiri, melainkan hasil dari ketahanan pada lapisan-lapisan yang lebih, mulai dari individu, keluarga, wilayah, regional, hingga nasional. Ketahanan nasional yang kokoh hanya bisa terwujud jika setiap lapisan di bawahnya kuat dan saling mendukung. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Pengaruh aspek alamiah dan sosial pada ketahanan nasional. Kondisi ketahanan nasional dipengaruhi oleh aspek alamiah, seperti geografi, kekayaan alam, dan penduduk. Dan aspek sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Setiap aspek memiliki peran penting dalam memperkuat atau melemahkan ketahanan nasional. Aspek pengembangan dimensi ketahanan nasional. Dimensi ketahanan nasional berkembang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan bangsa yang semakin kompleks sehingga cangkupnya menjadi lebih spesifik dan luas. Pentingnya sisi ketahanan pada setiap lapisan. Ketahanan nasional dibangun secara berjenjang mulai dari individu, keluarga, komunitas, wilayah, hingga tingkat nasional. Kelemahan pada suatu lapisan dapat berdampak negatif pada lapisan di atasnya dan mengganggu keseluruhan sistem ketahanan nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang gagasan utama ketahanan. 3. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan sosial. Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang didasari kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan Pancasila. Bela negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer, seperti melalui pendidikan kewarganegaraan, pengabdian profesi, dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan cinta tanah air. Bela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara, bukan hanya TNI atau aparat keamanan.
Hubungan bela negara dan ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup negara. Bentuk bela negara. Secara fisik, misalnya menjadi anggota TNI, mengikuti pelatihan kemiliteran, atau menghadapi ancaman bersenjata. Secara non-fisik, melalui pendidikan kewarganegaraan, menanamkan nilai nasionalisme, pengabdian sesuai profesi, dan menjaga persatuan bangsa. Jenis ancaman-ancaman militer. Yang pertama, ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara. Yang kedua, ancaman non-militer atau nirmiliter. Ancaman yang menggunakan faktor non-militer seperti propaganda, sabotase, atau ancaman sosial yang juga membahayakan kedaulatan dan keselamatan bangsa. D. Sumber histori, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional di Indonesia mulai muncul pada awal 1960-an di kalangan militer, khususnya di Seskot. Sekarang, Seskot sebagai respon terhadap meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara yang mengancam kedaulatan Indonesia. Ancaman nyata seperti pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 memperkuat kesadaran akan perlunya ketahanan nasional sebagai daya tahan bangsa menghadapi berbagai ancaman ideologi, politik, sosial, dan militer. Konsep ini secara resmi diadopsi dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara GBHN mulai 1973 dan terus dikembangkan hingga GBHN 1998. Menegaskan pentingnya ketahanan nasional sebagai kekuatan penangkalan dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks, termasuk ancaman non-fisik seperti ketidakadilan sosial dan perubahan lingkungan. Singkatnya, ketahanan nasional lahir dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan dari berbagai ancaman, terutama komunisme, dan dikembangkan sebagai konsep strategis untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa melalui penguatan berbagai aspek kehidupan nasional secara terpadu. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional bela negara. Indonesia menunjukkan ketahanan nasional mampu menangkal berbagai ancaman, seperti komunisme 1965 dan krisis 1997 hingga 1998. Sehingga NKRI tetap utuh, berbeda dengan Yugoslavia yang terpecah. Namun, ketahanan nasional bersifat dinamis dan selalu menghadapi tantangan yang berubah sesuai perkembangan zaman. Ancaman tidak hanya dari militer, tetapi juga dari ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Tantangan utama ketahanan nasional Indonesia saat ini meliputi yang pertama ada ancaman dari luar dan dalam negeri, baik bersifat militer maupun non-militer, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lingkungan. Salah satu contoh kasus ancaman dari luar negeri yaitu penyelundupan narkoba jaringan internasional. Mengungkapkan kasus penyelundupan narkoba dalam jumlah yang sangat besar, ratusan kilogram hingga ton, yang melibatkan sindikat internasional dengan Indonesia sebagai salah satu target pasar atau jalur transit. Yang kedua, ada persaingan geopolitik global dan hubungan internasional yang seringkali tidak seimbang atau asimetris, khususnya dengan negara-negara maju seperti negara Jepang, Amerika, dan lain sebagainya. Perubahan sosial. Yang ketiga, ada perubahan sosial dan teknologi yang cepat, seperti potensi konflik internal, seperti intoleransi, narkoba, dan bencana alam, lain sebagainya. Ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan bangsa dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks di era modern. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara yang merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara mencakup dua bentuk partisipasi. Yang pertama, fisik
mengangkat senjata saat berperang atau agresi dari negara asing untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Yang kedua, non-fisik, seperti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berperan aktif dalam pembangunan, serta menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan kepada tanah air. Kesimpulan dari ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri, demi menjaga integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa serta negara. Poin pentingnya adalah keterlibatan aktif mahasiswa dan masyarakat itu penting untuk memperkuat ketahanan nasional dan dapat menjaga keutuhan wilayah, melestarikan budaya, serta mempertahankan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan cukup sekian, terima kasih. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Kami berharap penyampaian materi dalam bentuk video ini dapat mempermudah pemahaman dan memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.